Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda, masih dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang tentunya yang sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Informasi ini berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Ada sebagian warga yang tinggal di klaster Green Village Bekasi Utara, Kota Bekasi yang kini kehilangan hak jalan di depan rumahnya setelah pemilik lahan yang memenangkan gugatan menutup jalan dengan pagar berbahan seng. Warga yang jalan rumahnya tertutup mengaku baru tahu jika pengembang perumahan menyerobot lahan orang. Beginilah kondisi tembok pembatas berupa seng yang membentang tinggi tepat di pintu masuk dan keluar rumah warga di klaster Green Village Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tembok pembatas dengan ketinggian mencapai 3 meter ini menutupi sekitar 10 rumah warga yang terdampak. Akibat jalan tertutup, tembok seng tersebut, warga hanya bisa lalu lalang dengan berjalan kaki tanpa membawa kendaraan. Aktivitas warga dan kegiatan bermain anak-anak pun terganggu. Warga mengatakan pihak pengembang tidak bertanggung jawab lantaran menyerobot lahan orang lain yang selama ini dijadikan akses jalan warga. Setelah insiden ini, pengembang perumahan tidak bisa dihubungi oleh warga. Warga sudah melakukan upaya seperti mencari tahu keberadaan pihak developer untuk bertanggung jawab, namun keberadaan kantor pihak developer sudah tidak ada. Warga mengaku mereka membeli rumah tersebut secara inden sekitar tahun 2013. Mereka baru mengetahui adanya sengketa lahan pada tahun 2016 setelah mereka menempati rumah tersebut. Dan pada tahun 2018 pemilik lahan memenangkan gugatan dan akhirnya baru menembok dengan seng rumah warga pada beberapa hari terakhir ini. Jangan pergi dah. Kalau nggak ini banget ya. Untuk mengetahui kondisi terkini perumahan dan juga warga yang menjadi korban sengketa lahan di Bekasi, kami sudah terhubung dengan Pak Edi, warga yang juga rumahnya ikut terdampak. Selamat siang Pak Edi. Siang, Mbak. Ya, Pak Edi, ini awal mula sebenarnya kasus ini kemudian bisa terjadi itu seperti apa Pak? Baik, Mbak. Jadi saya izin sedikit menceritakan garis besar kronologisnya. Bahwa saya beli beli rumah di klaster Green Village ini di tahun 2013 itu secara inden. Kemudian saya proses akad itu 2014 dan kami sampai proses akad itu belum terinfo jadinya sengketa ini. Dan proses akad itu kita melakukan secara proseduralnya tuh beli rumah ini transaksi melalui via KPR Bank. Kemudian di 2016 baru terblow up informasi sengketa ini dan 2018 diketahui bahwa persengketaan ini dimenangkan oleh pemilik tanah sebelah. Jadi di sini ada penyerobotan lahan tanah warga lain oleh pengembang, gitu, Mbak. Oke, Mas dan juga beberapa warga lain apakah sempat mencari tahu keberadaan dari developer untuk menanyakan masalah ini? Iya, kita sudah beberapa kali coba, maupun lewat pengurus warga, maupun kita coba kontak secara japri, secara personal untuk mengenai status pertanggungjawaban pihak developer terkait sengketa ini. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut, Mbak. Oke, ada berapa Pak rumah yang kemudian terdampak akibat adanya sengketa lahan ini? 10 rumah, Mbak. Lalu pada saat proses penutupan jalan dilakukan, apa penjelasan yang diberikan dari pihak-pihak terkait kepada warga? Ya, karena setelah putusan pengadilan negeri bahwa dinyatakan menang oleh Bu Lim Sin Kianji yang selaku pemilik tanah sebelah, karena ranah hukumnya sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri, otomatis kami sebagai warga pun tidak akan melanggar aturan hukum itu tersebut, Mbak. Jadi di sini kami mohon bantuan uluran tangan dari pemerintah kota setempat untuk membantu dan memberikan solusi. Karena kita tahu terjadinya pembangunan perumahan ini otomatis ada set plan yang harus di-ACC oleh pemerintah kota. Ada layout yang harus di-ACC. Dan kami pun selaku pembeli, beli rumah ini secara prosedural dengan cara yang benar melalui pihak bank. Dan di situ otomatis walaupun bank sebagai fasilitator, di situ mereka harusnya melakukan prosedural survei. Dan di sini yang sangat disayangkan yang berdampak ke kami sebagai warga. Kalau Mbak boleh lihat sendiri di belakang kami, jalur akses ini jangankan sepeda motor, sepeda pun mungkin belum tidak bisa lewat, Mbak. Jadi di sini kita lihat bagaimana tumbuh kembang anak-anak kami nanti ke depannya. Bagaimana kalau ada insiden, jika ada anak yang sakit dan perlu akses yang cepat. Ini yang sangat kami sayangkan, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera selesaikan dengan baik dan juga bisa mendapatkan penyelesaian untuk kediaman Pak Edi di sana. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang. Terima kasih banyak, Mbak. Selamat siang.